لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu, Bapak jamaah salat subuh, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala nikmat tercurahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari mati kecil kita. Tidur itu mati kecil, kadang-kadang jadi mati besar, alias meninggal dunia. Makanya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Artinya memang syariat itu membahasakan tidur mati kecil namanya. Tapi Allah bangkitkan kita kembali karena Allah ingin kita mencari bekal untuk mendapatkan kebahagiaan insyaallah dunia dan akhirat. Amin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini dikumpulkan Allah bersama Nabi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ini suaranya jelas ya. Agak ini ya, echonya tinggi ya. Berarti temponya dilambatin. Insyaallah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat pengurus Masjid As-Shalihin, masjidnya orang-orang soleh. Insyaallah besar sekali masjidnya, 2 lantai. Alhamdulillah. Saya terima kasih karena datang pertama kali langsung imam, langsung ceramah. Luar biasa, suatu kemuliaan yang hanya bisa dibalas dengan ucapan jazakumullahu khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh, kemarin saya dapat WA dari salah satu pengurus atau yang mewakili, maksudnya tema yang diminta oleh pengurus masjid adalah istiqamah di akhir zaman. Tahun baru tapi bahasnya istiqamah akhir zaman. Istiqamah bagaimana istiqamah menjalankan agama di akhir zaman. Saya awali dengan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, sayati zamanun 'ala an-nasi as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidhi 'ala al-juhd. Kata Rasulullah, akan datang suatu zaman kepada manusia orang yang sabar di dalamnya untuk menjalankan agama di dalam
Saya ulangi lagi, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman atas manusia yang berpegang pada agamanya di zaman itu bagaikan orang yang memegang atau menggenggam bara panas. Para ahli tafsir hadis mengatakan yang dimaksud seperti pegang bara api itu, Pak, di mana orang yang menjalankan agama di zaman akhir itu seperti megang bara, nggak mungkin kuat kalau nggak sabar betul. Kalau nggak sabar, seperti orang yang sedang menggenggam bara, panasnya luar biasa. Dia butuh kesabaran yang luar biasa. Bayangkan ketika kita misalnya sama-sama berdagang di pasar, dagangan kita modalnya segitu-gitu aja. Teman kita sebelah kita baru dagang sebulan penuh isi rukonya, rupanya minjem pakai bunga, panas Pak. Pengen juga kayak gini, pengen juga kayak dia, rukonya pengen juga besar, udah bersetahun kalah dengan yang baru 1 bulan. Pengen ngembangin usaha, tapi dia tahan, gak mau karena ada ribanya. Panas rasanya. Nah, orang yang mau menjalankan agama di akhir zaman itu panasnya luar biasa. Kalau nggak kuat-kuat, tumbang, stres. Kalau nggak ikut modenya, apalagi sekarang, telinga kita juga panas dengan komentator di TV yang nggak benar itu, panas. Makanya orang yang sabar megang agama di zaman ini luar biasa. Tapi ada kabar gembira. Ada kabar gembira, kata Rasulullah, orang yang beribadah di zaman itu pahalanya 50 kali lipat melebihi dari kalian. Kata Rasulullah, yang bisa sholat berjamaah di zaman itu, di saat semua orang tidur lelap, tapi dia sanggup bangun kemudian sholat. Di saat semua orang panas duduk di majelis taklim gini Pak, panas Pak, bukan panas pantatnya, panas perasaan. Dengerin, enak di rumah tidur, tapi dia ngaji, pengen tahu Allah, pengen kenal Allah, pengen kenal Rasulullah. Kata Rasulullah, pahalanya 50 kali lipat. Sahabat bertanya, itu 50 kali lipat dibandingkan kami atau dibandingkan orang di zamannya ya Rasulullah? Enggak, dibandingkan kalian. Bal minkum, wahai sahabat, orang yang hidupnya nanti di akhir zaman itu pahalanya dilipat gandakan 50 kali lipat dibandingkan kalian. Sahabat itu bertanya-tanya, itu 50 kali lipat dibandingkan kami atau mereka yang hidup di zaman itu? Enggak, dibandingkan kalian. Jadi alhamdulillah, sabarnya luar biasa banyak. Insyaallah Bapak ini termasuk orang-orang yang sabar. Zaman Rasulullah kan nggak ada AC, bangun mungkin lebih enak. Kalau sekarang ini AC itu bikin nggak sabar, dingin enak, tidak pakai selimutnya tebal, aduh. Tapi Bapak sanggup melawan itu, melangkahkan kaki ke masjid. Insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Yang kedua, kalau membahas istiqomah secara teoritis, saya kira sudah sering banyak. Jadi saya akan coba mengungkap beberapa hal saja dari istiqomah itu. Ada suatu hadis mengatakan begini, syayyabatni Hud wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaaluna wa idza asy-syamsu kuwirat. Kata Rasulullah,
Jadi satu ketika sahabat itu memperhatikan Nabi, begitu diperhatikan kok ada uban. Rasulullah mulai tumbuh uban. Dan perlu diketahui, Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah menyebutkan riwayat bahwasanya uban Rasulullah itu Pak totalnya kisaran 14 helai sampai 20. Dan itu pun di sini posisinya. Tapi itu bukan sunnah lah ya. Bukan berarti Bapak harus ubanan di sini. Dan dosa kalau ubanannya di kepala, bukan. Ini fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat itu melihat, oh sudah mulai tumbuh uban Rasulullah. Dan tumbuh ubannya disebutkan dalam riwayat itu di bagian dekat kupingnya, dekat telinga beliau. Sahabat nanya, ya Rasulullah sudah mulai tumbuh uban. Kata Nabi Muhammad, sungguh uban ini tumbuh karena 5 surat dalam Al-Quran. Karena 5 surat disebutkan surat Hud, kemudian surat Al-Waqi'ah, kemudian surat Al-Mursalat, kemudian surat An-Naba' amma yatasaalun, dan yang keempat surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Surat At-Takwir membuat Rasulullah beruban wajah, karena ayat itu atau surat itu membahas tentang fenomena hari kiamat yang diawali dengan ayat idza syamsu kuwirat, jika matahari nanti dilipat-lipat. Bayangkan Pak, matahari yang panas itu dilipat-lipat nanti. Maka tidak heran jika kemudian ayat itu, surat itu membuat Rasulullah beruban, membayangkan bagaimana ngerinya hari kiamat itu. Surat An-Naba juga wajar jika membuat Rasulullah beruban. Kenapa? Karena ayat itu juga membahas hari kiamat. Yas'alunaka 'amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apa yang mereka tanyakan? Mereka bertanya tentang berita besar hari kiamat. Jadi saya ketika baca hadis itu, wajarlah surat An-Naba buat Rasulullah beruban karena bicara tentang hari kiamat. At-Takwir juga bicara tentang hari kiamat. Kemudian Al-Mursalat hari kiamat. Kemudian Al-Waqi'ah tentang hari kiamat. Yang menjadi pertanyaan itu surat Hud. Surat Hud kan ayatnya banyak, gak semuanya tentang kiamat. Sehingga saya bertanya-tanya, pada ayat berapa sesungguhnya yang membuat Rasulullah itu berubah nih? Ayat yang mana? Karena di dalamnya ada kisah, di dalamnya ada tentang kiamat, di dalamnya ada tentang hukum. Ketika saya kembali ke buku-buku tafsir, ada suatu asar pendapat, dan ini pendapat mayoritas, yang dimaksud oleh Rasulullah dalam surat Hud yang sampai membuat beliau itu berubah adalah surat Hud ayat 112. Surat Hud ayat berapa Pak? 112. Saya baca buku tafsir, kata para ahli tafsir, yang dimaksud adalah ayat itu 112. Apa bunyi ayatnya? Apa isinya? Fastaqim kama umirt. Istiqamah
istiqomahlah kamu ya Muhammad sebagaimana diperintahkan. Artinya yang membuat Rasulullah beruban itu perintah Allah untuk istiqomah. Jadi judul yang diminta pengurus Masjid Sholihin ini ngeri, Pak. Satu, akhir zaman. Dua, perintah istiqomah yang membuat Rasulullah sampai jadi ngeri-ngeri sedap judulnya. Rupanya yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beruban adalah perintah Allah, ya Muhammad istaqim, istiqamah, fastaqim kama umirt, sebagaimana kamu diperintahkan. Pegang betul agama ini, sampaikan risalah ini sampai ujung, sampai selesai. Artinya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah kita diperintahkan untuk istiqomah, dan ini pembahasan kita pada pagi hari. Kita diperintahkan untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, istiqomah dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal-qabidh, bagaikan orang yang menggenggam batu bara atau bara api panas, apalagi yang muda-muda. Makanya kalau kata anak-anak muda ke masjid, ya Allah, nikmat, indah ya, senang, bahagia. Di saat semuanya kumpul merayakan tahun baru, dia justru bermuhasabah. Dia hadir pengajian, itu nggak mudah, itu panas. Telinga dari teman-temannya, udah sih ngaji terus, pinter enggak? Ngaji dulu, pinter enggak? Sekali-kali libur kita bisa panas. Makanya beruntunglah orang yang istiqomah. Alhamdulillah. Yang ketiga tentang istiqomah, saya ingin menyampaikan suatu kabar gembira bagi mereka yang istiqomah. Apa itu? Orang yang istiqomah itu, Pak, dicatat amal solehnya meski dia tidak bisa beramal karena ada uzur. Saya ulangi lagi, orang yang sudah istiqomah, sudah mudawamah, sudah rajin, itu meski ketika dia ada uzur, kemudian tidak bisa melakukan amal soleh yang biasa dia lakukan, itu tetap dicatat amal soleh. Maksudnya gimana, Ustaz? Misalnya Bapak ini nggak pernah absen sholat jamaah, alhamdulillah nggak pernah absen. Suatu ketika berangkat ke masjid mau sholat subuh, masuk masjid, kemudian sholat qobliyah, begitu iqamat perutnya mules loh. Kan nggak boleh sholat dalam kondisi menahan perut, mau buang air besar atau buang air kecil. Kata Rasulullah, la salata bi hadratil ta'ami wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Nggak boleh sholat dalam keadaan makanan sudah terhidang dan perut lagi nahan. Akhirnya dia sholat ke kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi, ya buang air besar dan sebagainya, masuk lagi masjid, sudah selesai sholat. Kira-kira perasaan orang yang sudah istiqomah itu gimana? Ya Allah, ya Allah, bangun apa? Disuruh Pak ya. Tapi bahagialah Pak, jangan terlalu sedih. Kenapa? Malaikat sudah diperintahkan Allah untuk mencatat fulan sholat jamaah meski sholat sendiri, meski sholat. Bapak-bapak safar ke Sumatera satu misal, atau
silaturahim ke tempat saya, bisa di Palembang insyaallah ya. Gara-gara safar itu biasanya bisa sholat witir, nggak bisa sholat witir. Biasanya sholat puasa Senin Kamis, karena safar jadi nggak puasa. Saya tahu betul hati orang-orang yang sudah istiqomah puasa Senin Kamis, yang sudah istiqomah sholat witir, namun gara-gara safar dia nggak bisa sholat, pasti perasaannya ada yang gelisah, ya Allah. Tapi rupanya malaikat mencatat, Pak, si fulan itu sudah sholat witir meski nggak sholat witir. Si fulan itu puasa Senin Kamis meski nggak puasa. Karena dia selama ini sudah istiqomah menjalankan itu. Atau biasanya jamaah ada yang sakit, mungkin dirawat 2 hari, 3 hari. Gara-gara itu nggak bisa ikut pengajian, padahal selama ini nggak pernah absen pengajian. Oh ya Allah, ini jadwalnya Ustadz ini, biasanya saya nggak pernah absen, jadi nggak bisa ikut. Gara-gara sakit, atau gara-gara punya acara, atau gara-gara di rumahnya ada tamu dari jauh, sehingga dia nggak ikut pengajian. Tenang saja Pak, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan sudah mengamalkan amalan tersebut. Dan ini hadiah yang Allah berikan kepada mereka yang sudah istiqomah. Ada dasarnya enggak Ustaz? Ada dalilnya? Ada. Hadisnya sahih, Bukhari lagi. Apa kata Rasulullah? Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan atau muqiman sahihan. Jika seorang hamba sedang safar atau sakit, dicatat amal soleh yang biasa dia lakukan ketika dia tidak safar dan ketika dia tidak sakit. Luar biasa sekali. Bapak ini nggak pernah absen sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Misalnya tahu-tahu mendadak, misalnya sesuatu harus dilakukan atau karena sakit, itu malaikat mencatat Bapak sudah sholat subuh berjamaah meski sholatnya sendiri. Makanya kemarin ketika COVID, kemudian sebagian masjid ditutup sementara, sedih rasanya, ya Allah. Dari sisi itu memang sedih, tapi pahala kita pahala jamaah, walaupun sholatnya di rumah. Itu yang ketiga yang ingin kami sampaikan tentang istiqomah. Yang keempat tentang istiqomah, ayat yang sama-sama saya yakin Bapak hafal atau minimal sering dengar tentang istiqomah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dalam memegang iman itu, maka malaikat turun. Kapan turunnya Ustaz? Ketika sakaratul maut. Tatanazzalul malaikah, turun malaikat. Ngapain turun? Memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira. Alla takhaf wa la tahzan
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi rupanya Pak, orang yang istiqomah sholat subuh, istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, istiqomah silaturahim, istiqomah membaca Quran, dan seterusnya amal-amal soleh yang lain, ketika nanti meninggal dunia, malaikat itu turun, kemudian hadir di hadapan kita berkata, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih, kabar gembira untuk kalian, surga sudah menanti kalian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya senyum orang yang sudah istiqomah dalam ibadah sama Allah ketika meninggal dunia. Kenapa? Malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikat, turun kepada orang yang sedang mau meninggal dunia itu, memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Bapak kalau baca Quran sering nggak Pak dengar bunyi ayat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun? La khaufun alaihim, jangan takut, jangan sedih. Setiap kali Bapak mendapatkan ayat bunyinya jangan takut, jangan sedih, itu maksudnya jangan takut tentang nasib di masa dan akan datang, jangan sedih tentang masa lalu. Selalu begitu tafsirnya. Jangan takut tentang masa depan, jangan sedih tentang masalah. Maksudnya gimana? Wahai orang yang sudah istiqomah beribadah kepada Allah, kata malaikat jangan takut. Maksudnya jangan takut tentang nasibmu di akhirat, kamu bakal masuk surga. Kemudian jangan sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan di masa lalu, anak-anakmu, keturunanmu, jangan sedih. Nanti Allah yang ngurusin, nggak usah sedih. Makanya pulang, kalau sudah nggak takut dengan masa depan, nggak sedih dengan masa lalu, berarti hatinya tenang. Nah kalau hatinya sudah tenang, inilah yang dimaksud ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan menerima ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak tenang? Karena Allah menghilangkan rasa takut di dalam hatinya, karena Allah telah menjanjikan surga untuknya. Dan Allah hilangkan rasa sedih tentang masa lalunya dan apa yang akan dia tinggalkan, karena Allah akan mengurusi. Wah, nikmat sekali jadi orang yang sudah istiqomah. Tapi berat. Silahkan Bapak tanya atau tanya diri sendiri yang sudah 5 tahun, 10 tahun sholat di sini, gimana awal-awal mau sholat ke masjid itu? Oh, cobaannya luar biasa. Cobaannya luar biasa. Yang kelima, itu yang keempat, bahwasanya orang yang istiqomah insya Allah akan mendapatkan kabar gembira ketika dia sakaratul maut, malaikat berbondong-bondong turun memberikan kabar gembira kepada dia. Yang kelima, saya tertarik untuk membahas satu kata di dalam ayat itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqomah. Tolong Bapak garis bawahi kata kemudian. Bahasa Arabnya thumma.
Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma. Allah dalam ayat ini menggunakan kata thumma yang bahasa Indonesianya kemudian. Garis bawahi Pak ya. Di dalam hadis Rasulullah, rupanya Rasulullah juga menggunakan kata thumma. Ketika ditanya, ya Rasulullah, dullani ala qawlin la as'alu anhu ahadan ghairaka ba'dak, atau kama qala alaihi salatu wassalam, atau kama qala rawi. Duhai Rasulullah, berikan aku suatu kalimat, kulli qawlan, satu kalimat yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun setelah ini selain kepadamu. Jadi ada seseorang datang ke Rasulullah minta ucapan singkat, padat, dan dia gak bakal bertanya lagi tentang hal itu kepada siapapun kecuali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Sama ya Pak? Tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Dalam Al-Quran tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menggunakan kata dan? Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah, tapi Allah menggunakan kata apa Pak? Terjemahannya apa? Kemudian. Kata kemudian itu artinya apa? Implementasi. Nanti kan Pak. Kemudian itu kan nanti kan Pak. Kemudian itu ada makna waktu di sana. Ada jarak waktu. Kemudian kalau Bapak ngomong begini, itu Pak Muhammad dan Pak Zaid sudah datang, itu kira-kira datangnya barengan nggak Pak? Barengan Pak ya? Muhammad dan Zaid. Tapi kalau saya katakan itu Muhammad sudah datang, kemudian Zaid juga datang, kira-kira datangnya bareng nggak Pak? Nggak bareng. Berarti ada jarak. Lalu apa sebetulnya isyarat makna yang Allah pengen dari kata semua? Rupanya untuk jadi orang istiqomah itu butuh waktu yang panjang. Nanti istiqomah. Artinya orang yang baru tobat kemarin, mohon maaf ya, baru hijrah nih, untuk bisa istiqomah itu tunggu dulu setahun 2 tahun. Sanggup nggak lanjut 2 tahun itu? Panjang perjalanannya Pak. Nggak instan. Makanya dulu ketika saya di Mesir atau di pondok pesantren juga, saya sudah agak senior misalnya, ya, sudah lama. Datang seseorang ngasih tahu saya, Ustaz, itu ada anak baru di pesantren, luar biasa, tiap hari ke masjid terus, tiap hari. Saya tanya, sudah berapa bulan di pesantren? Udah 2 bulan sudah. Nanti kita lihat kelas 3 nanti. Kalau kelas 3 masih di masjid baru istiqomah. Kalau baru 2 bulan wajar di masjid terus. Peraturan masih ketat. Kalau di pesantren itu bulan-bulan pertama peraturan anak-anaknya juga masih semangat. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk jadi orang yang istiqomah dalam hitungan hari, tapi butuh proses, kemudian dia istiqomah. Makanya para ulama mengilustrasikan istiqomah itu bagaikan puncak gunung, hadiah tertinggi dari Allah, bahkan khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamat yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah. Istiqomah itulah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada hamba. Diilustrasikan bagaikan puncak gunung. Maksudnya apa Ustaz? Ya ketika orang mau istiqomah itu Pak,
bagaikan orang yang lagi mendaki gunung. Lama, kadang-kadang kepleset di jalan. Ketika sudah kepleset di jalan, mulai mikir, lanjut nggak ya? Masih lama, masih jauh. Kadang-kadang nggak lanjut pulang. Kadang-kadang berhenti dulu, buat kemah di sana, buat tenda. Maksudnya gimana Ustaz? Orang yang istiqomah itu Pak, sholat semangat, tahu-tahu datang rasa lemah, mau baca Quran malas, ke masjid malas, dia nggak tahu kenapa datang begitu, lesu bawaannya, yang disebut dengan futur. Masa-masa apa? Futur. Nggak ada orang itu Pak, nggak ada di antara kita ini. Saya nggak ada, yakin nggak ada orang yang taubat misalnya, Bismillah naiknya begini, nggak ada. Pasti begini, stagnan atau kadang turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Karena untuk istiqomah itu butuh proses. Mastaqam. Kemudian dia baru istiqomah. Jadi Bapak jangan kecil hati yang baru 2 tahun, 3 tahun, belum. Panjang proses. Nah dari sini pesan buat para ustaz. Pesan buat para pesan apa Ustaz? Ya namanya ustaz Pak ya, sering didatangi jamaah yang baru hijrah, yang baru mau perbaikan diri, datang ke rumah, datang Ustaz, gimana ini Ustaz? Ya Allah Ustaz, umur saya sudah 45 tahun, saya ini belum pernah ke masjid Ustaz, belum pernah ke masjid, nggak pernah ikut pengajian, nyesel rasanya Ustaz, saya pengen taubat Ustaz. Hati-hati di sini Pak, hati-hati. Apa hati-hatinya? Jangan sampai memaksa dia untuk istiqomah dalam waktu hitungan hari. Lalu apa yang harus dia sampaikan? Sang ustaz harus sadar untuk bisa menjaga orang ini istiqomah dalam menjalankan agama. Jangan langsung dicekokin dengan banyak ibadah. Maksudnya, kalau datang orang semacam itu, sampaikan kepada dia, ya sudah, sekarang ini jaga dulu aja 5 waktunya. Jaga saja 5. Jangan orang baru datang Pak, yang begitu tadi, omongannya, lu Ustaz gimana nih, saya dosanya udah banyak. Bapak langsung jawab, oh kalau begitu, kalau kamu memang benar-benar mau tobat, jangan tinggal 5 waktu. Kemudian qobliyah ba'diyahnya jangan lupa. Dan malam harus rajin tahajud. Dan baca Qur'annya jangan lupa, minimal sehari sejuz. Itu ada duhanya juga, itu ada duha. Kalau pagi jangan lupa duha, ya. Nanti sebelum tidur ada witirnya juga, jangan lupa witir. Dan habis wudhu ada sunnah wudhu juga. Sebutnya semua. Dia pikir ini orang bisa istiqomah seminggu. Saya yakin orang itu taat sama ustadznya dari seminggu itu qobliyah ba'diyah, bulan depan balik lagi jadi preman. Kamu nggak pernah ikut pengajian ya? Nggak, itu di Masjid Soleh itu tiap hari ada pengajian, jangan nggak ikut. Jangan Pak, orang baru taubat. Kenapa orang itu bisa istiqomah begitu? Itu nggak begitu caranya. Sampaikan kepada dia, jaga sholat 5 waktunya. Jangan cerita-cerita dulu qobliyah ba'diyah nanti Pak. Nanti begitu dia sudah sholat 5 waktu, sebulan, 2 bulan, mulai dia tengok kanan kiri, kok ada sholat lagi nih, sholat apa ini yang sholat? Datang lagi dia, Ustaz, itu kok teman-teman saya habis. Nah, sebutkan, iya ada 2 rakaat, kalau kamu bisa lakuin, tapi kalau kamu belum bisa apa? Proses. Summastaqim. Nah, kalau enggak overdosis dia di awal. Kalau sudah overdosis Pak, susah baliknya. Ya ada orang
baru mau taubat, suruh naik lantai 5. Itu kalau jatuh Pak, nggak bangun lagi, masuk rumah sakit. Tapi kalau dia tidak naik terus tangga, andaikan dia kepleset, ya keplesetnya sedikit, masih punya tenaga untuk naik. Tapi kalau Bapak langsung kasih, langsung tinggi, kalau jatuh dia akan susah untuk kembali. Dari ini saya ambil dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari kata thumma, ada hadis mengatakan innallaha ati'u Allah mastata'tum atau i'malu mastata'tum fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Beramallah kepada Allah semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan dalam tanda kutip sampai kalian yang bosan. Sampai kalian yang bosan. Perhatikan Pak redaksi hadisnya. Beramallah semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Saya ulangi lagi. Beramallah kepada Allah semampu. Garis bawahi kalimat semampu ini Pak. Sesungguhnya Allah tak akan bosan sampai kalian ya. Ini kalau saya simpulkan Pak, hadis ini maknanya begini. Kalau kalian beramal di atas kemampuan kalian, pasti bosan. Saya ulangi lagi. Kata Rasulullah, ibadah itu semampunya kita dulu. Karena sesungguhnya Allah tak akan bosan sampai kita yang Apa yang membuat orang itu bosan beribadah Pak? Karena dia beramal di atas kemampuannya. Yang selama ini gak pernah baca Quran, gak pernah pegang 40 tahun. Bayangkan ada orang 40 tahun gak pegang Quran. Preman. Taubat. Kata ustadznya, kamu sehari jangan kurang sejus. Dia paksa sejus. Nah dia baca. Saya yakin itu juz ketiga bosan. Contohnya gini aja lah, jangan orang preman tadi. Bulan Ramadan, ada kan di antara kita ini kan gak baca Quran. Begitu bulan Ramadan masuk, dia punya tekad mendadak pengen hatamin Quran. Sehari dia targetkan sehari satu. Sanggup gak dia Pak? 1 bulan itu sanggup? Sejus. Begitu Idul Fitri selembar aja gak pengen lagi. Selembar saja di Idul Fitri udah gak pegang lagi Quran. Ketemunya lagi nanti bulan Ramadan tahun depan. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu di atas kemampuannya, sehingga muncul rasa bosan. Lalu gimana? Ya bertahan. Pertama, begitu baca Quran, baca dulu 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Besok lagi 1 ayat lagi, besok 1 ayat lagi, besok 1 ayat, besok 1 ayat. Orang nanti dia akan merasakan nikmatnya baca Quran. Kalau sudah merasakan nikmatnya baca Quran, dengan sendirinya dia nambah. Dengan sendirinya dia nambah. Makanya ada ungkapan, orang yang menambah ibadahnya karena dia merasakan nikmatnya ibadah yang sebelumnya, akan lebih istiqomah daripada orang yang langsung naik ke derajat yang tinggi tanpa harus melalui fase-fase sebelumnya. Saya ulangi lagi. Orang yang menambah jumlah ibadah
setelah merasakan nikmat ibadah sebelumnya, maka itu akan lebih istiqomah daripada orang yang langsung beribadah dengan jumlah yang banyak tanpa melalui fase sebelumnya. Dan itulah isyarat dari kata summa, kemudian. Jadi Quran itu Pak, nggak boleh dibacanya sembarangan, itu saja lewat. Per huruf Allah letakkan dengan makna yang dalam, dan kalau digeser satu saja berubah makna. Artinya orang yang mau istiqomah itu insya Allah butuh proses yang panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa, itu mukadimah aja itu. 5 tadi mukadimah, sekarang baru isi. Enggak, insya Allah. Saya hanya membahas dari sisi-sisi lain, Pak, karena kalau istiqomah yang mungkin banyak guru-guru kita sudah menyampaikan. Sampai sini dulu, kalau ada yang mau ditanyakan di sini. Ya. Kaitannya dengan akhir zaman, istiqomah di akhir zaman menggunakan teknologi ini. Kapan jadinya dimulai akhir zaman? Kapan dimulai batasan waktunya gitu ya, disebut dengan akhir. Dulu ketika saya membaca Al-Quran, saya sejenak berhenti pada firman Allah, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kata Rasulullah, kiamat, kata Al-Quran, kiamat sudah dekat. Iqtarabatis, ini statement Al-Quran, ya. Kiamat sudah dekat. Saya hitung-hitung dari turunnya ayat itu sampai hari ini sudah 1400 tahun kan? Udah berarti kok nggak kiamat-kiamat gitu? Padahal kata Al-Quran, iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Padahal sudah 1400 tahun, kok nggak kiamat? Rupanya dekat yang dimaksud di sini, Pak. Sudah dekat itu dibandingkan dengan umur bumi. Umur bumi ini berapa? Saya juga nggak tahu. Cuma kata orang, kata penelitian, bumi ini udah jutaan tahun. Fosil-fosil dinosaurus macam-macam lah itu, Pak, ya. Katanya sudah jutaan jutaan. Artinya 1400 tahun itu dikit betul dibandingkan sejuta itu. Makanya wajar jika kemudian dikatakan sebentar lagi kiamat. Karena bandingannya dengan yang jutaan tahun tadi. Yang kedua, kok bisa dikatakan kiamat itu dekat? Karena ada kaidah mengatakan kullu atin qarib wa kullu ma fata ba'id. Setiap yang mau datang itu dekat, dan yang sudah berlalu itu jauh. Semenit yang lalu, Pak, itu jauh. Buktinya apa? Bapak nggak bisa deketin, nggak bisa kembali kan? Makanya ada ungkapan setiap yang berlalu itu jauh, karena kita nggak bisa lagi datangnya. Tapi semua yang akan datang itu udah dekat, karena pasti akan sampai. Maka dikatakan kiamat sudah ada. Apa tanda kiamat sudah dekat?
Diterangkan itu Ustaz. Tanda yang pertama diutusnya Rasulullah SAW. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW itu tanda akhir zaman. Kenapa? Beliau khatamun nabiyyin, penutupnya para. Artinya selesai, setelah ini nggak ada nabi lagi. Beliaulah tanda akhir dari risalahnya Allah Subhanahu. Jadi kalau disebut tanda kiamat yang pertama itu apa? Ya diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau istilah akhir zaman ya, yang disebut dengan istilah akhir, tidak ada ketentuan dari syariat tahun sekian itu akhir zaman gitu. Enggak ada. Cuma ada ciri-cirinya. Ciri-ciri akhir zaman. Ya, ada kitab karya Profesor Dr. Sulaiman Ashqar. Enggak tahu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau belum. Dalam buku itu beliau tuliskan tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Jadi tidak sekedar menjelaskan tanda kiamat ada sekian, kemudian dijelaskan satu-satu, enggak. Setelah dijelaskan beliau sebutkan yang sudah terjadi sekian, yang belum terjadi sekian. Nah, di antara hal yang dikatakan sudah terjadi adalah tanda kiamat, dan itu sekaligus tanda akhir zaman. Bapak perlu ketahui tanda-tanda kiamat itu ada dua ya. Tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat besar jumlahnya kurang lebih 10. Kalau artinya bentar lagi sangkakala akan ditiupkan. Tapi kalau tanda-tanda kiamat kecil jumlahnya sampai 100 lebih. Tanda-tanda kiamat. Di antara tandanya yang sudah terjadi Pak ya, di mana orang-orang Arab berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, membangun bangunan yang tinggi. Dalam hadis Jibril, mungkin Bapak pernah dengar yang disebut dengan hadis Jibril tentang iman, Islam dan ihsan. Rasulullah berkata, wa antaral hufatal ura ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Kata Rasulullah, nanti akan datang hari kiamat, tanda kiamat itu salah satunya kamu akan melihat orang-orang yang tidak memiliki sandal, enggak memiliki sandal, telanjang. Ri'a asy-sya', penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Apa yang dimaksud Rasulullah dalam hadis ini? Orang Arab. Orang Arab zaman itu nggak punya sendal dan pekerjaannya tukang gembala kambing. Kata Rasulullah, kalian akan melihat orang-orang Arab yang saat ini tertinggal, kerjanya cuma gembala kambing, sendal aja kadang nggak punya. Nanti kalau sudah akhir zaman, orang-orang ini maksudnya keturunannya nanti akan berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, dan sudah terbukti Pak, di Dubai ya Pak ya, ada yang disebut dengan Burjul Khalifah atau Tower of Khalifah. Di Mekah ada Zamzam Tower, dan sekarang di Arab Saudi lagi mau bangun mengalahkan yang ada di Abu Dhabi, di Dubai. Tinggi-tinggian. Kalau Bapak sudah pernah ke Qatar atau ke Abu Dhabi, lihat gedung-gedung itu. Bagaimana orang Arab yang kata Rasulullah dulu hanya gembala kambing, sekarang pemilik gedung-gedung tertinggi mencakar langit di dunia adalah orang Arab. Dan itu tanda akhir. Dan banyak lagi, 100 jumlahnya. Saya punya teman alumni Mesir mengarang buku tentang tanda-tanda kiamat, lengkap sekali. Tebalnya segini kurang lebih. Dan itu bahasa Indonesia. Kalau saya lupa nama bukunya, saya beli
Saya lihat, nah teman saya yang ngarang. Rupanya dia selama ini di Mesir nggak pernah keluar rumah ngarang buku itu. Ya. Tanda-tanda. Begitu barang lebih. Wallahu a'lam. Masih ada? Orang yang sudah istiqomah, mungkin kesiangan atau apa, datang ke masjid sudah nggak ada waktu untuk qobliyah, akhirnya dia langsung sholat subuh. Boleh nggak mengqadha gitu ya, mengulang sholat sunnah qobliyahnya? Jawabannya boleh. Boleh mengqadha sholat qobliyah subuh setelah subuh. Profesor Dr. Muhammad Abu Bakar Ismail lebih jelas lagi, kata beliau, bagi orang yang sudah istiqomah. Ditambah keterangannya, artinya orang yang sudah istiqomah selama ini sholat qobliyah subuh tepat waktu. Suatu ketika karena ada suatu halangan, dia nggak sempat lagi, melainkan langsung sholat subuh. Boleh nggak? Karena beliau sudah membiasakan itu, dianjurkan untuk mengqadhanya setelah sholat. Walaupun kalau tidak ada pengajian, bagusnya di rumah, biar orang nggak jadi bahan omongan. Aliran apa lagi orang ini? Kok ada sholat habis subuh? Kan nggak ada orang ba'diyah subuh. Tapi saya yakin kalau jamaah Masjid Sholihin sudah ngerti semua. Insya Allah ngerti, oh ini terlambat. Tapi kalau tiap hari terlambat, lain ceritanya. Memang sengaja betul datangnya semenit sebelum komat. Apakah dia dianjurkan? Kalau versi pendapatnya siapa? Syekh Muhammad Bakar Ismail, itu belum istiqomah. Yang belum istiqomah tidak dianjurkan. Nah, cuma berapa standar istiqomah ini? Berapa orang dikatakan sudah istiqomah? Ya, saya pernah membaca keterangan, dan ini bukan dari hadis Rasulullah, keterangan saja dari ulama. Sudah 3 kali berturut-turut sudah dianggap istiqomah. 3 kali nih. 3 kali dia nggak pernah lepas. Tahu-tahu hari keempat dia apa istilahnya? Kesiangan, nggak dapat qobliyah. Boleh dilakukan setelah sholat qobliyah. Jangan tiap hari kan? Istiqomah Ustaz, istiqomah qadha ini. Ya silakan Mbak, ada yang lain? Ya silakan. Kata Rasulullah, man shallal fajra fi jama'atin thumma yaq'udu yadhkurullah hatta tatla'a asy-syams thumma wa yusalli rak'atayn kanat lahu ajru hajjatin wa umratin tammah atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk mendengar atau berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, dan dia sempurnakan dengan 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat syuruk atau isyraq, maka bagi dia pahala haji dan umrah sempurna. Pertanyaannya, saya ini sholatnya di Masjid Taqwa, kemudian karena ada pengajian di
Masjid Solihin, saya datang ke sini. Kemudian saya tunggu sampai terbit. Jawabannya boleh nggak saya? Pertanyaannya boleh nggak saya sholat? Kalau pertanyaannya boleh, jawabannya boleh. Bahkan nggak sholat di masjid misalnya, pulang nih, habis sholat di masjid, pulang. Begitu syuruk, sholat syuruk boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Cuma yang begitu tuh yang tadi tidak dapat pahala umrah dan haji. Pahala sunnah biasa. Jadi ketentuan harus sholat jamaah, kemudian di masjid, kemudian 2 rakaat itu untuk mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, bukan ketentuan untuk dianjurkan sholat syuruknya. Kalau sholat syuruknya dianjurkan meski sholatnya di rumah, meski sholatnya di rumah. Nah pertanyaannya yang beliau ini, saya ini di masjid Ustaz, cuma masjidnya beda. Subuhnya di Taat Taqwa, syuruknya di, insya Allah dapat haji umrah. ONH plus lagi. Insya Allah. Ya, jadi tapi yang perlu ini sholat syuruk itu bukan pas matahari terbit. Begitu bunyi bel seperti tadi, bel syuruk, kurang lebih tunggu 15 menit, kurang lebih ya, atau 20 menit. Jangan langsung bunyi bel langsung sholat. Jangan bel langsung sholat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sholatnya itu qadra ramhin, ketika matahari meninggi setinggi tombak. Meninggi setinggi. Nah, karena sekarang kita nggak bisa ngukur pakai tombak, bangunan udah tinggi-tinggi semuanya, nggak kelihatan. Kurang lebih dengan durasi waktu hari ini setinggi tombak itu 15 menitan. Barulah sholat. Insya Allah ya. Yang kedua, ini sekalian saya pesan saja. Ini mohon maaf ya, saya mohon maaf. Kadang-kadang lagi pengajian begini, ustaznya masih ceramah, datang syuruk 15 menit, dia keluar dari pengajian sholat di pojok, ustaznya masih ngomong. Boleh nggak ustaz? Boleh saja, tapi tidak beretika, nggak pantas. Ini kaitannya dengan adab ya Pak ya, bukan kaitan dengan sah atau tidak sah. Tapi yang nggak pantas, orang lagi ngaji, ustaznya lagi nyampaikan ilmu, dan ilmu ini Pak, ngaji agama ini wajib kifayah, fardu kifayah. Sedangkan sholat syuruk itu lebih banyak pahala Bapak dengar pengajian saya daripada sholat syuruk sendirian. Jadi kadang-kadang ya lagi ngaji gini, sholatnya sebelah saya lagi. La ilaha illallah. Saya juga pengen Pak sholat ini. Ini bagian dari akhlak Pak ya. Kita sabar duduk. Insya Allah pahalanya lebih besar daripada yang sholat. Apalagi udah ngaji sholat syuruk lagi. Luar biasa. Cukup kayak gini. Alhamdulillah. Saya izin kepada Pak Ketua Masjid dan pengurus ingin menyampaikan satu hal. Saya ini di Palembang sedang berjuang mau mendirikan pesantren tafsir Al-Quran. Karena sebagaimana Bapak ketahui bersama, kita di Indonesia ini alhamdulillah bersyukur pesantren tahfidz Quran itu di mana-mana, rumah tahfidz di mana-mana. Bahkan sekolah-sekolah IT, pondok pesantren itu punya program-program menghafal al-tahfidz. Setelah saya amati kok belum ada yang tafsir. Padahal Al-Quran itu baru bisa menjadi hidayah kalau sudah bisa ditafsir. Sehingga setelah istikharah, kemudian minta pendapat dari para ulama, saya bismillah dengan tim itu berproses sedang mendirikan pesantren tafsir Al-Quran.
lokasinya di Palembang. Kemudian saya dirikan yayasan untuk pesantren itu. Nama yayasannya tadi sudah saya lupa. Nama yayasannya Sahabat Sampai Surga. Yayasan Sahabat Sampai, karena yang berjuang di sana anak-anak muda semua. Semuanya baru lulus kuliah. Tapi kita sudah berjuang 2 tahun di Palembang. Insya Allah keinginan kita mengajak orang sama-sama ke surganya Allah Subhanahu. Nah sekarang ini sedang membebaskan lahan 1 meternya 100.000. 100 murah sekali, alhamdulillah dapat yang murah. Jangan sampai Bapak tidak menjadi bagian dari pesantren. Bapak tinggal di Jakarta, pahalanya dikirim dari Palembang. Insya walaupun 1 meter, bismillah. Nanti saya nggak tahu ada flyernya atau enggak di sini. Nanti saya titipkan kepada seseorang untuk kesini Pak, ketua pesantren. Ikut, bisa ditransfer boleh. Tapi saya yakin kalau Jamal Soleh itu nggak semeter. Kelihatannya sih minimal 10 meter. Insya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Sekali lagi terima kasih buat pengurus Masjid Solihin. Ya, insya Allah saya besok Palembang. Mohon doanya. Insya Allah ketemu lagi. Karena kebetulan mertua saya orang sini Pak. Beliau ada di sini. Pak Daswir tinggal di dekat At-Taqwa. Jadi insya Allah kalau kesini lagi ada kesempatan kita silaturahim lagi. Insya Allah. Itu saja, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.